Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang yang pertama ada pangkat dan akar yang akan dibawakan oleh Anissa Nurrohma dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 10, 12, 10, 15. Dan juga ada materi kedua yaitu logaritma akan dijelaskan oleh Diva Nuraliza nomor NPM 10, 12, 10, 13. Dan materi ketiga yaitu deret akan dijelaskan oleh saya, Nur Aisyah, dengan nomor MPN 10, 12, 10, 14 dari kelas C4 Manajemen. Dan yang keempat ada persamaan linear akan dijelaskan oleh saya, Via Hafsa, dengan nomor induk mahasiswa 10, 12, 10, 06. Dan materi yang kelima, fungsi kuadrat yang akan disampaikan oleh Nila Diana dengan nomor NPM 10, 12, 10, 12. Selamat menyaksikan. Di sini ada satu contoh soal dari pembahasan pangkat dan akar, yaitu kita mulai dari 8 akar 6 per, kita pecahkan 48 ini berapa kali berapa, yaitu 16 dikali 3 dikurangi 2. 108 ini juga sama, kita pecahkan 36 dikali 3 dikurangi 8 akar 6 per, kemudian kita pecahkan 16 ini yaitu pangkat dari berapa, yaitu dari 4 kita turunkan jadi akar 3 kurung tutup sama seperti tadi, yaitu 36 pangkat, hasil pangkat dari 6 akar 3. Kita tulis ulang per, kita kalikan antara angka yang di luar dan yang di dalam, yaitu menjadi 16 akar 3 dikurangi 2 kali 6 sama dengan 12 akar 3 sama dengan, kita tulis ulang per, karena ini formatnya sudah sama, yaitu kita tinggal menghitung antara 6 angka dengan angka, yaitu 16 dikurangi 12 sama dengan 4 akar 3 sama dengan, untuk hasil akhir yaitu kita membagikan antara angka dengan angka dan akar dengan akar, yaitu 8 bagi 4 sama dengan 2 dan akar 6 dibagi akar 3 sama dengan akar 2. Lanjut soal 2, yaitu kita pecahkan dulu 8 menjadi 2 pangkat 3 dan 2 4 3 juga kita pecahkan menjadi 3 pangkat 5. Kemudian kita kalikan pangkat 3 kali 5 menjadi 15. Dan kita pisahkan angka 2 dan 3 di dalam kurung. Dan kita kalikan 2 kali 3, 6 pangkat 15. Ada soal 3 log 25 dikali 5 log 81 dikurangi 4 log 2 dibagi 3 log 36 dikurangi 3 log 4. Nah, di sini kita satu-satu dulu. Yang pertama 3 log 25 dikali 5 log 81. Nah, ini ada kaitannya, 25 kan 5 kuadrat. Di sini ada 5. Jadi kita gunakan sifat A log B dikali B log C. Nah, caranya kita ubah menjadi bilangan kuadrat. Jadi 3 log 5 kuadrat dikali 5 log 81. Ini kan pangkat 5 dari numerus, bisa kita pindahkan ke depan. Jadi 2 kali 3 log 5 kuadrat dikali 5 log 81. Nah, jadi berapa? Jadi 2 kali 3 log 81. Nah, 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 81? Kan 9 pangkat 2. 9 adalah 3 kuadrat. Jadi 3 kuadrat yang dikuadratkan adalah 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 ini yaitu 81. Berarti 3 log 81 itu berapa? Berarti 4. Berarti 2 kali 4 berapa? 8. Di sini 8. Selanjutnya 4 log 2. Kan hasil dari 2 pangkat 2 ya, jadi misalkan
kita pindahkan ke numerusnya adalah pangkat setengah. Jadi tinggal 2 log 2 setengah. Kita bisa ubah nih jadi setengah kali 2 log 2 atau sama saja dengan setengah kurang setengah. Selanjutnya 3 log 36 dikurang 3 log 4. Nah, kan ini angkanya tidak berkaitan dengan numerusnya, tapi berkaitan dengan basisnya. Jadi ini kita bisa ubah, karena ini pengurangan, kita bisa ubah dengan pembagian. Apa yang dibaginya? Yaitu numerusnya. Jadi 3 log 36 bagi 4. Berapa? Jadi 3 log 9. Nah, 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 9? Yaitu 2. Tinggal di sininya, dikurang 2. Nah, 8 bagi 2, 4. Setengah bagi 2, 1/4. Nah, kita bisa ubah. Materi 3 merupakan deret, yaitu jumlah dari elemen-elemen dalam suatu urutan. Deret terbagi menjadi 2, yaitu deret ukur dan deret hitung. Perbedaan di antara kedua deret di atas yaitu terletak pada rumus pencarian suku N. Kita pakai cara cepat ya. Yang pertama, bagikan suku terakhir deret dengan bilangan 2. Seperti ini. Hasil ini kita masukkan pada rumus. Nah, ini kan sudah diketahui N-nya 90, lalu kita tinggal ganti menjadi 90 kuadrat ditambah 90. Lalu kita jumlahkan. Kita kerjakan dulu yang deret ukur ya. Kita masukkan rumus yang tadi di awal. U9 yaitu suku berapa yang akan dicari, lalu masukkan A. A itu suku pertama ya, ditambah N dikurangi 1 dikali B atau pembeda. Kita masukkan angka yang sudah tertera. N di sini suku yang dicari ya, kita kurangi dengan 1. Ini tinggal dijumlahkan saja. Perlahan-lahan. Nah, hasil dari deret ukur 9 yaitu 230. Lalu kita lanjut sebelahnya untuk mengerjakan deret hitung atau DH. Kita masukkan rumus yang tadi di awal. A itu tetap suku pertama, lalu P merupakan pembeda dikurangi N di 1 atau dipangkatkan ya. Kita masukkan 150 dikali 10 pembeda. Di sini kan N-nya 9 ya, jadi kita tinggal kurangi saja. Nah, kita ubah pangkat 10 menjadi 100 juta ya. Habis ini kita tinggal kalikan saja. Nah, sudah dapat hasilnya. Teman-teman, di sini saya mempunyai satu contoh soal linear dua variabel, yaitu seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor mendapat 18.000. Pertanyaannya, jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang yang diperoleh adalah. Oke, di sini cara penyelesaiannya saya akan menggunakan cara gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Kita umpamakan mobil sebagai X dan motor sebagai Y. Untuk persamaan 1, kita dapatkan dari 3 buah mobil
dan 5 buah motor. Jadi 3X ditambah 5Y sama dengan 17.000. Untuk persamaan 2 kita akan ambil dari 4 buah mobil dan 2 buah motor. Jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Selanjutnya kita hilangkan dulu nilai X ya. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12X ditambah 5 kali 4 sama dengan 20Y sama dengan 68.000. Baik, kita ke persamaan yang kedua yaitu 4X dikali 3 12X ditambah 2 kali 3 yaitu 6Y sama dengan 54.000. Jadi kita hasilkan jadi 14Y sama dengan 68 dikurangi 54 jadi 14.000. Jadi Y sama dengan 14.000 dibagi 14, jadi totalnya Y sama dengan 1.000. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan 1 ya. Pertama 3X ditambah 5, lalu masukkan hasil dari Y sama dengan total dari 3X ditambah 5Y tadi. Selanjutnya 3X tambah 5.000 sama dengan 17.000. 3X sama dengan 17.000 dikurangi 5.000. 3X sama dengan 12.000. Jadi X sama dengan 12.000 dibagi 3. Jadi total X yaitu 4.000. Jadi harga parkir mobil yaitu Rp4.000. Nah, sekarang kita udah dapat hasilnya nih. Harga dari parkir satu motor yaitu 1.000, harga dari parkir satu mobil yaitu 4.000. Lalu kita substitusikan ke yang diketahuinya ya. Y atau motor sama dengan 30 dikali harga parkirnya 1.000 berarti 30.000. Untuk X atau mobil yaitu 20 dikali 4.000 sama dengan 80.000. Lalu kita hasilkan 30 ditambah 80.000 jadi 110.000. Uang yang diperoleh dari parkir 30 motor dan 20 mobil totalnya yaitu Rp110.000. Seperti kita ketahui bahwa fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang memiliki pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah karakteristik fungsi kuadrat nilai koefisien dari A. Ada 3 fungsi yang dimiliki grafik ini. Yang pertama adalah f(x) sama dengan x kuadrat. Yang kedua adalah gx sama dengan 8x kuadrat. Nah, yang terakhir adalah hx sama dengan 1/4x kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan identifikasi nilai A pada masing-masing grafik tersebut. Nilai A merupakan nilai koefisien dari x kuadrat. Jadi, nilai A dari fx sama dengan x kuadrat adalah 1. Nah, yang kedua, pada fungsi gx sama dengan 8x kuadrat, nilai A-nya adalah 8. Nah, yang terakhir, pada fungsi hx sama dengan 1/4x kuadrat, nilai A-nya adalah 1/4. Seperti kita lihat, nilai fungsi dari A adalah 1, 8, dan 1/4. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai A dari fungsi berikut adalah positif atau lebih besar dari 0. Jika kita amati bagaimana arah terbentuknya grafik pada masing-masing fungsi tersebut, ya, semua grafik terbuka ke atas. Maka karakteristik dari koefisien A, jika A lebih besar dari 0, maka semua grafik terbuka ke atas. Jika kita amati grafik fungsi berikut, nilai A sangat mempengaruhi dari lebar dan sempitnya suatu grafik. Sekian penjelasan dari kelompok 7, semoga penjelasannya dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.